Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, kembali lagi dengan saya Putri Ayu di podcast Ngobrol Sehat Tanpa Tabu. Di episode kali ini kita akan membahas topik penting yang sering disalahpahami, khususnya di kalangan remaja, yaitu HIV dan AIDS. Kurangnya informasi yang benar bukan hanya meningkatkan resiko, tapi juga memperkuat stigma. Untuk itu, hari ini kita ditemani oleh narasumber kita, yaitu Kak Naila, seorang mahasiswa keperawatan dari Universitas Dr. Subandi, yang akan membantu kita memahami fakta, meluruskan mitos, dan membahas pencegahan HIV untuk remaja. Halo Kak Naila, terima kasih sudah hadir di podcast hari ini. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, terima kasih juga sudah mengundang. Semoga lewat obrolan kita hari ini teman-teman remaja bisa lebih paham bahwa HIV bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami dan dicegah dengan pengetahuan yang benar. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita mulai obrolannya. Kak, kita mulai dari hal yang paling dekat dulu ya. Kenapa sih remaja itu sering banget disebut kelompok paling rentan terhadap HIV? Padahal banyak yang mikir, itu kan masalah orang dewasa. Remaja disebut rentan bukan karena mereka melakukan hal yang salah, tetapi karena mereka berada di fase perkembangan yang penuh rasa ingin tahu. Di usia ini, pengaruh teman sebaya sangat kuat, sementara pemahaman tentang resiko kesehatan seringkali masih terbatas. Akibatnya, sebagian remaja bisa terlibat dalam perilaku berisiko tanpa benar memahami dampaknya, termasuk resiko tertular HIV. Dengan informasi yang tepat sejak dini, resiko ini sebenarnya bisa dicegah. Biar nggak kebalik-balik nih Kak, sebenarnya HIV sama AIDS itu sama nggak sih? Kok sering disebut barengan? HIV adalah virus yang masuk ke dalam tubuh dan menyerang sistem kekebalan, khususnya sel yang berfungsi melawan infeksi. Jika HIV tidak diobati, infeksi ini bisa berkembang menjadi AIDS. AIDS merupakan tahap lanjutan dari infeksi HIV, di mana daya tahan tubuh sudah sangat rendah dan berbagai infeksi serius mulai muncul. Jadi, HIV adalah virus penyebabnya, sedangkan AIDS adalah kondisi lanjutan yang bisa dicegah dengan pengobatan sejak dini. Jujur ya Kak, masih banyak yang takut ketularan HIV cuma gara-gara salaman dan duduk bareng. Itu benar nggak sih Kak? Masih banyak orang yang takut tertular HIV hanya karena kontak biasa. Padahal itu tidak benar. HIV tidak bisa menular lewat sentuhan, pelukan, batuk, bersin, dan keringat. Penularan HIV hanya terjadi jika cairan tubuh tertentu seperti darah, sperma, atau cairan vagina masuk ke dalam airan darah orang lain. Kesalahpahaman tentang cara inilah yang sering menimbulkan ketakutan berlebihan dan membuat orang dengan HIV dijauhi, padahal hal tersebut tidak berdasarkan secara medis. Kalau yang sedang diremehkan remaja, penularan HIV itu biasanya lewat apa aja sih Kak? Penularan HIV paling sering terjadi oleh remaja adalah melalui hubungan seksual berisiko tanpa pengaman dan penggunaan jarum suntik secara bergantian. Banyak yang berpikir bahwa jika dilakukan hanya sekali atau dengan orang yang terlihat sehat, resikonya kecil. Padahal HIV tidak bisa dikenali dari penampilan seseorang dan bisa menular meskipun hanya satu kali kontak berisiko. Karena itu, penting bagi remaja untuk memahami bahwa setiap perilaku berisiko tetap memiliki kemungkinan untuk penularan. Banyak orang yang bilang HIV itu sering tidak menunjukkan gejala di awal. Sebenarnya gejala awal HIV itu seperti apa? Dan kenapa banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya sudah terinfeksi? Benar, pada fase awal HIV sering menimbulkan gejala ringan seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, atau kelelahan yang mirip flu biasa. Gejala ini bisa hilang dengan sendirinya, sehingga banyak orang mengira tubuhnya sudah sehat kembali. Padahal virus itu tetap berada di tubuh dan terus melemahkan sistem kekebalan tanpa gejala yang jelas selama bertahun-tahun. Bagaimana kurangnya pengetahuan tentang HIV pada keberanian remaja yang takut untuk melakukan pemeriksaan diri ke tenaga kesehatan? Kurangnya pengetahuan sering membuat remaja takut dan malu untuk datang ke fasilitas kesehatan. Mereka berpikir khawatir dihakimi dan takut hasilnya. Akibatnya, banyak yang menunda tes
dan pengobatan. Padahal semakin cepat diketahui, HIV bisa dikendalikan dan kualitasnya hidupnya terjaga. Kak, masih banyak yang berpikir kalau seseorang sudah terdiagnosa HIV berarti masa depannya selesai. Sebenarnya bagaimana fakta yang benar tentang kehidupan orang yang terkena HIV? Anggapan itu tidak benar. Saat ini, orang dengan HIV bisa tetap menjalani hidup yang sehat dan produktif asalkan rutin minum obat ARV dan melakukan kontrol kesehatan secara teratur. Mereka tetap bisa sekolah, bekerja, bersosialisasi, bahkan membangun keluarga. HIV bukan akhir dari segalanya. Yang terpenting adalah pengobatan yang konsisten dan dukungan dari lingkungan luar. Oke Kak, terakhir nih, apa langkah paling realistis yang bisa dilakukan remaja buat mencegah HIV? Pencegahan HIV pada remaja bisa dimulai dari hal yang paling dasar. Yang pertama, cari dan pahami informasi yang benar tentang HIV dan AIDS dari sumber terpercaya. Yang kedua, hindari perilaku berisiko seperti hubungan seksual tanpa pengaman dan penggunaan narkoba suntik. Yang ketiga, jangan ragu untuk berkonsultasi dan bertanya kepada tenaga kesehatan jika berisiko dan memiliki pertanyaan. Pencegahan bukan soal membatasi diri yang berlebihan, tetapi membuat pilihan yang aman dan bertanggung jawab demi masa depan yang sehat. Sobat sehat, dari obrolan kita hari ini ada satu hal yang penting yang perlu diingat. HIV bukan soal siapa yang salah, tapi soal siapa yang paham dan mau mencegah. Remaja bukan berarti tanpa berisiko. Justru di usia inilah kita perlu bekal pengetahuan yang benar supaya nggak salah langkah. Dengan tahu, kita bisa jaga diri. Dengan peduli, kita bisa berhenti menyebarkan stigma. Sebelum kita akhiri, aku mau kasih kesempatan ke kakak narasumber kita. Ada pesan terakhir buat sobat sehat yang lagi dengerin nggak Kak? Pesan dari aku nih Kak, jangan takut untuk cari tahu dan jangan malu bertanya. HIV itu bukan aib dan orang dengan HIV juga berhak hidup sehat dan dihargai. Mulailah dari diri sendiri, jaga perilaku dan mari sebarkan informasi yang benar. Dan jadilah remaja yang peduli, bukan menghakimi. Terima kasih banyak untuk kakak narasumber kita yaitu Kak Naila atas ilmu dan sharingnya hari ini. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau episode ini terasa kena, jangan ragu buat share ke teman-teman kalian. Karena suatu informasi yang benar bisa jadi penyelamat masa depan seseorang. Saya Putri Ayu pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap cerdas, dan ingat, masa depan kamu terlalu berharga untuk ditaruhkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.